Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Storjaya Channel. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang periodisasi kebudayaan zaman batu. Periodisasi kebudayaan zaman batu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, zaman Paleolitikum, kedua, zaman Mesolitikum, ketiga, zaman Neolitikum, dan yang keempat, zaman Megalitikum. Yang pertama, zaman Paleolitikum. Ciri-cirinya adalah 1. Berlangsung selama 600 tahun yang lalu. 2. Kebanyakan manusia purba yang ditemukan tinggal di pinggiran sungai. 3. Alat-alat yang digunakan masih sangat kasar dan ala kadarnya. 4. Hidup secara berkelompok. 5. Nomaden atau berpindah-pindah tempat. Dan food gathering atau mengumpulkan makanan. Kebudayaan zaman Paleolitikum ada 2. Yang pertama, kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan ini ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Ini adalah hasil kebudayaan atau alat-alat pada zaman Paleolitikum. Ada kapak genggam, penetak, dan kalsedon. Semua ini adalah alat yang terbuat dari batu yang masih sangat kasar. Yang kedua ada zaman Mesolitikum. Ciri-cirinya 1. Terjadi pada masa Holosen sekitar 10.000 tahun yang lalu, hidup nomaden, food gathering, dan menggunakan alat-alat kejoken Modinger. Kebudayaan zaman Mesolitikum. Yang pertama, ada kebudayaan Joken Modinger. Joken Modinger adalah tumpukan sampah dari kulit kerang atau kulit siput yang telah menggunung. Dalam kebudayaan ini banyak ditemukan pebble atau kapak genggam. Yang kedua, kebudayaan Abrisaurus. Abrisaurus adalah gua-gua yang digunakan manusia purba untuk tempat tinggal. Dalam kebudayaan ini terdapat alat berupa ujung panah, flakes, batu penggilingan. Yang ketiga, zaman Neolitikum. Ciri-cirinya yang pertama, dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Yang kedua, peralatan yang sudah dihaluskan dan diberi tangkai. 3. Alat yang digunakan adalah kapak persegi dan kapak lonjong. 4. Pakaian terbuat dari kulit kayu dan sudah membuat perhiasan yang terbuat dari batu dan manik-manik. Kemudian, tempat tinggal mereka sudah menetap atau sedenter. Kemudian, telah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam dan beternak. Dan yang terakhir, telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Ini adalah kebudayaan Neolitikum. Yang pertama ada kebudayaan kapak persegi, berbentuk seperti persegi. Kemudian ada kapak lonjong, dan di kebudayaan ini adalah awal dari zaman logam. Yang keempat atau yang terakhir adalah zaman Megalitikum. Zaman ini adalah zaman di mana hasil budayanya berupa bangunan pemujaan arwah nenek moyang. Hasil budayanya, salah satunya ada menhir atau tugu batu. Fungsinya adalah sebagai tempat pemujaan. Yang kedua ada punden berundak. Fungsinya untuk tempat pemujaan. Yang ketiga ada kubur batu. Ada dolmen atau meja batu. Ada arca batu. Selain itu juga ada waruga, sarkofagus, dan lain sebagainya. Selain 4 zaman tersebut, zaman terakhir yang ada pada masa praksara adalah zaman logam. Zaman ini sama dengan masa perundagian. Ciri-cirinya adalah terdapat pada gelombang kedua ras Mongoloid atau Deutero Melayu. Yang kedua, hidupnya sudah menetap. Yang ketiga, mulai dilakukan perdagangan antar pulau menggunakan perahu bercadik. Dan yang terakhir,
Sistem perdagangan menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang. Dalam zaman logam, terdapat dua teknik pembuatan logam. Yang pertama, acer-perdu atau menggunakan cetakan lilin. Yang kedua ada bivalve atau dengan cetakan setangkup. Ini adalah gambar dari acer-perdu dan ini dari bivalve. Hasil budaya zaman logam, salah satunya ada alat-alat dari logam, yaitu nekara dan moko, kapak perunggu, bejana, dan patung. Selain itu juga ada alat yang terbuat dari gerabah atau tanah liat. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari periodisasi zaman batu dan zaman logam. Sebagai bahan evaluasi, saya akan memberikan pertanyaan, yaitu sebutkan hasil budaya pada masa praksara yang masih ada sampai sekarang. Silahkan bisa kalian jawab di kolom komentar dalam video ini. Terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.